Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang para sedulur jiwa, di ruang batin tempat kita menepi dari hiruk-pikuk dunia. Tempat di mana kata tak hanya didengar, tapi dirasa. Di mana waktu melambat, dan batin kita mengingat. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sering terlupakan. Tentang mereka yang lahir di hari Legi, yang katanya penuh cahaya. Tapi justru sering menjalani hidup yang gelap dan sepi. Sebelum kita mulai, tulis di komentar. Aku anak Legi. Terangku tak selalu dimengerti. Dan jika panjenengan kenal seseorang lahir Legi, tulis. Cahayanya indah, tapi banyak yang tak sanggup melihat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena di sini, kita tak hanya mendengar kisah, tapi menyelami maknanya. Kenapa seseorang yang penuh kebaikan justru sering terluka? Kenapa yang terang malah lebih sering dibenci daripada yang gelap? Kenapa mereka yang punya cahaya, justru jalannya penuh kesepian? Begitulah anak Legi, dipenuhi aura terang sejak lahir. Tapi hidupnya, entah kenapa, lebih sering berjalan dalam bayang-bayang. Apakah ini ironi? Atau justru, ini takdir spiritual yang lebih dalam? Hari Legi, dalam kalender Jawa, dikenal sebagai hari yang membawa kelembutan, kebaikan, dan panglipur ati, penyejuk jiwa. Weton ini diselimuti oleh unsur cahaya, ketenangan, dan welas asih. Orang-orang tua dulu berkata, wong Legi iku koyo rembulan, sumunar, ngademi, ning kadang ilang nalika mega teka. Orang Legi itu seperti rembulan, bersinar, menyejukkan, tapi sering hilang saat awan datang. Namun justru disinilah misterinya. Banyak orang Legi tumbuh dengan luka batin, kehilangan arah, atau merasa ditinggal tanpa alasan. Padahal mereka membawa cahaya. Tapi kenapa hidupnya sering terasa gelap? Dalam video ini, kita akan membahas 5 rahasia spiritual anak Legi yang jarang diungkap. 1. Cahaya yang menyilaukan dunia sekitarnya. Sejak lahir, anak Legi sudah membawa pijar yang berbeda. Bukan cahaya biasa yang terang karena sorotan dunia, tapi cahaya batin yang halus, yang lahir dari ketulusan jiwa dan kebaikan naluriah yang tak dibuat-buat. Orang tua Jawa sering berkata, wong Legi iku cahya, ning cahyane asring ganggu wong peteng. Orang Legi itu cahaya, tapi cahayanya sering membuat orang yang gelap jadi terganggu. Inilah ironi dari keistimewaan anak Legi. Ketika mereka datang dengan niat baik, dengan senyum yang tulus, dan perhatian yang hangat, tak selalu disambut dengan penerimaan. Malah kadang disambut dengan curiga, cemooh, atau bahkan penolakan. Kenapa bisa begitu? Karena tidak semua jiwa siap melihat cahaya. Ada hati-hati yang sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang. Hingga ketika cahaya datang, bukannya merasa hangat, justru merasa silau. Anak Legi sering mengalami ini sejak kecil. Mereka disenangi banyak orang, tapi juga sering jadi sasaran iri yang diam-diam. Di sekolah, mereka bisa disukai guru karena kebaikan hatinya, tapi dibenci teman sebaya yang merasa kalah bersinar. Di keluarga, mereka sering jadi tempat curhat, tapi juga sering dianggap terlalu lembut, atau terlalu mudah percaya. Padahal anak Legi tidak pernah bermaksud mengungguli siapapun. Mereka hanya ingin menjadi diri sendiri. Tapi justru itulah yang membuat mereka mencolok. Karena di dunia yang penuh topeng, ketulusan adalah hal yang langka. Aura mereka menenangkan, wajah mereka menyejukkan. Tapi ada yang tidak bisa menerima itu. Karena kehadiran mereka seperti cermin, yang membuat orang lain melihat kekurangan dirinya sendiri. Dan saat seseorang merasa tak nyaman dengan diri sendiri, mereka akan menyalahkan cermin, bukan memperbaiki bayangannya. Anak Legi pun sering bertanya-tanya dalam hati. Kenapa aku sering disakiti, padahal aku nggak pernah niat jahat? Kenapa aku malah dijauhi, padahal aku hanya ingin menolong? Pertanyaan ini menyisakan luka batin yang tak terlihat. Dan jika tidak dipahami, anak Legi bisa mulai meragukan cahayanya sendiri. Padahal mereka tidak salah. Cahaya mereka memang bukan untuk semua orang. Dan tidak semua orang mampu hidup dekat-dekat dengan terang. Tapi cahaya tetaplah cahaya. Ia akan tetap bersinar, meski tak diakui. Ia akan tetap hadir,
meski disembunyikan. Bulan ora perlu bengok-bengok kanggo sumunar. Cukup meneng, nanging madhangi wengi. Rembulan tak perlu berteriak untuk bersinar. Ia cukup diam, tapi menerangi malam. Maka kepada anak Legi, jangan padam hanya karena mereka yang tak sanggup melihatmu. Karena sesungguhnya, ada jiwa-jiwa yang sedang tersesat di gelap, yang sangat menunggu hadirnya terang seperti dirimu. 2. Ditarik energi gelap karena terang yang terlalu murni. Dalam hukum alam, terang selalu menarik gelap. Seperti nyala api yang dikejar ngengat, atau sinar bulan yang diikuti oleh kabut. Begitulah anak Legi hidup. Penuh cahaya, tapi selalu dikelilingi bayangan. Cahaya batin mereka begitu murni, hingga tanpa disadari, memancing datangnya energi-energi gelap. Bukan hanya dari makhluk gaib, tapi juga dari manusia yang jiwanya sedang keruh. Banyak anak Legi mengaku, mereka sering merasa kosong, tanpa sebab. Bangun tidur dengan rasa capek, seolah habis menempuh perjalanan jauh. Atau tiba-tiba sesak di dada saat berada di tempat ramai. Ada juga yang sering bermimpi buruk, atau merasa ditarik saat tidur. Padahal secara logika, semuanya baik-baik saja. Itulah yang disebut oleh para pini sepuh Jawa sebagai narik peteng. Cahaya yang terlalu terang bisa menyedot energi-energi gelap yang berkeliaran. Bukan karena lemah, justru karena kuat. Bukan karena buruk, justru karena murni. Anak Legi ibarat sumur yang jernih di tengah padang gersang. Makhluk apapun, baik halus maupun kasar, ingin datang meneguk. Tapi tidak semuanya datang dengan niat baik. Ada yang hanya ingin mengotori. Karena itu, anak Legi sering jadi sasaran iri hati, fitnah, bahkan energi negatif yang dikirim secara tak kasat mata. Mereka tak paham, mengapa orang yang dulu akrab, mendadak menjauh. Mengapa tubuh yang dulu segar, mendadak sering sakit. Atau mengapa rumah yang biasanya teduh, mendadak terasa berat. Sesungguhnya, itu semua adalah bentuk ketertarikan energi. Cahaya menarik gelap, bukan untuk memeluk, tapi untuk menguji. Apakah cahaya itu cukup kuat untuk tetap bersinar? Sayangnya, tidak semua anak Legi menyadari hal ini. Sebagian mulai meredupkan cahayanya. Berubah menjadi pribadi yang tertutup, curiga, bahkan trauma. Mereka takut menjadi baik, karena setiap kebaikan terasa seperti membuka pintu bahaya. Padahal justru di sanalah letak pelajaran batinnya. Anak Legi harus belajar menjaga terang, tanpa mengutuk gelap. Mereka harus belajar menetralisir energi yang datang, tanpa membalas atau menyimpan dendam. Bagaimana caranya? Dengan meneguhkan rasa, dengan memperkuat doa dan tirakat, dengan menjaga ruang batin tetap bersih, agar tak mudah ditempeli oleh gelap dari luar. Peteng ora bakal ngalahake padhang. Nanging yen padhange lali marang asal, peteng bisa mlebu liwat bayangan. Gelap tak akan pernah mengalahkan terang. Tapi jika terang lupa asalnya, gelap bisa masuk lewat bayangan. Anak Legi perlu belajar menutup celah itu. Jaga niat tetap bersih. Jaga batin tetap tenang. Dan jaga hubungan dengan Sang Pencipta serta leluhur. Karena saat cahayamu terlalu murni, bukan berarti kamu harus meredup, tapi kamu harus lebih bijak dalam memancar. 3. Luka batin akibat tidak dipahami. Tidak ada yang lebih sunyi dari seseorang yang membawa kebaikan, tapi terus disalahpahami. Dan itulah luka yang paling sering bersarang dalam batin anak Legi. Sejak kecil, mereka dikenal sebagai anak yang lembut, penurut, dan suka membantu. Mereka mudah tersentuh. Cepat menangis saat melihat orang lain disakiti, dan kadang lebih memilih diam daripada harus menyakiti balik. Namun dunia tidak selalu memuja kelembutan. Dunia kadang terlalu keras untuk mereka yang halus. Dan di sanalah luka itu mulai tumbuh. Bukan karena mereka kurang kuat, tapi karena dunia terlalu terburu-buru untuk mengerti hati yang pelan. Anak Legi sering disebut terlalu baik. Seolah kebaikan adalah kelemahan. Ketika mereka menolong, dikira mencari perhatian. Ketika mereka diam, dikira sombong. Ketika mereka jujur, malah dilabeli polos dan bodoh. Dunia tidak tahu bahwa di balik senyum anak Legi, ada duka yang tak pernah bisa mereka bagi. Bukan karena tidak mau, tapi karena mereka tahu. Tidak semua orang mau benar-benar mendengarkan.
Kebaikan anak Legi bukan kebaikan yang ribut. Ia seperti udara segar, tak terlihat, tapi menyejukkan. Sayangnya, yang tak terlihat sering dianggap tak penting. Di lingkup keluarga pun, anak Legi sering jadi tempat bersandar. Tapi jarang disandari. Mereka jadi pendamai saat konflik. Jadi penjaga saat yang lain sibuk. Tapi siapa yang menjaga mereka? Lama-lama, jiwa anak Legi bisa mulai menyusut. Mereka mulai mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Kenapa aku selalu dimanfaatkan? Kenapa aku hanya dicari saat dibutuhkan? Kenapa aku yang selalu mengalah? Ini adalah luka spiritual yang tak terlihat di tubuh, tapi membekas dalam rasa. Dan jika tak segera disadari, bisa menjadi trauma yang membuat anak Legi menjauh dari jati dirinya. Tapi di balik luka itu, ada pintu pembelajaran yang dalam. Karena dari rasa tak dipahami, mereka belajar memahami. Dari rasa ditinggalkan, mereka belajar menemani. Dari rasa tak dihargai, mereka belajar untuk tidak mengemis pengakuan. Wong sing remuk, nek tetep nyekel rasa, bakal luih ngerti rasa wong lia. Seseorang yang pernah hancur, jika tetap menjaga rasa, akan lebih mampu memahami perasaan orang lain. Dan disitulah keistimewaan anak Legi. Mereka tak jadi pahit meski sering terluka. Mereka tak jadi gelap meski hidup dalam bayang-bayang. Mereka tetap jadi terang, bukan karena tidak pernah patah, tapi karena selalu memilih untuk bangkit. Karena mereka tahu, kadang luka adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang semesta. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk memperkuat cahaya. 4. Daya spiritualitas tinggi yang terpendam. Dalam diri anak Legi, ada cahaya yang tak sekadar menerangi, tapi menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan luka fisik, tapi luka batin. Karena sesungguhnya, anak Legi bukan hanya manusia biasa. Mereka adalah penjaga rasa, pemeluk jiwa, dan pembisik damai yang dilahirkan oleh semesta. Namun sayangnya, kekuatan itu sering tak disadari. Tersembunyi di balik sifat mereka yang pendiam, pemalu, atau terlalu memikirkan perasaan orang lain. Padahal jika diarahkan dan dikenali, anak Legi bisa menjadi pribadi yang luar biasa dalam ranah spiritual. Mereka seringkali menjadi tempat bernaung secara tak sengaja. Teman, saudara, bahkan orang asing, suka bercerita kepada mereka tanpa alasan. Seolah-olah ada rasa aman yang terpancar dari kehadiran mereka. Disinilah letak kekuatan batin anak Legi. Mereka memiliki aura penenang yang tak bisa dibuat-buat. Mereka bisa memeluk seseorang bahkan tanpa menyentuh. Hanya dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan inilah yang sering tidak disadari anak Legi sendiri. Bahwa saat mereka diam, sebenarnya mereka sedang menyembuhkan. Bahwa saat mereka hadir, mereka sedang menenangkan. Banyak di antara mereka yang memiliki kepekaan terhadap suara hati, firasat terhadap sesuatu yang akan terjadi, dan bahkan kemampuan untuk menangkap energi dari orang atau tempat tertentu. Namun, karena hidup mereka penuh luka dan ketidaktahuan, kekuatan ini sering justru dianggap sebagai kelemahan. Sering dipendam, ditutup, bahkan diabaikan. Padahal anak Legi adalah ladang subur bagi ilmu rasa. Jika mereka mulai menjalani kehidupan spiritual secara sadar, entah lewat laku tirakat, meditasi batin, atau sekadar mendekat pada alam dan doa, maka getaran spiritual mereka akan tumbuh pesat. Mereka bisa menjadi perantara antara yang tidak terucap dan yang ingin disampaikan. Mereka bisa menjadi juru damai antara dua keluarga yang berselisih. Bahkan bisa menjadi tempat nyanding, energi leluhur yang damai, bukan yang menyeramkan. Wong Legi iku, yen wis ngerti tenagane, bisa dadi panglipur tumrap ati sing remuk. Anak Legi itu, jika sudah mengenali kekuatannya, bisa menjadi penghibur bagi hati yang patah. Itulah kenapa, dalam masyarakat Jawa yang masih memegang tradisi, anak Legi sering diamanahi tugas-tugas lembut, membaca doa, menjaga pusaka, atau mendampingi prosesi sakral. Karena aura mereka dipercaya netral, bersih, dan penuh welas asih. Namun kekuatan ini hanya akan berkembang jika mereka mau berdamai dengan dirinya sendiri. Jika mereka mulai menyadari bahwa kelembutan bukan kelemahan, bahwa mendengarkan adalah kekuatan, bahwa menjaga batin tetap tenang di tengah dunia yang gaduh adalah laku yang luhur. Anak Legi tidak harus menjadi dukun atau spiritualis.
Cukup jadi lentera. Cukup jadi pelipur. Cukup jadi tempat teduh di tengah dunia yang makin panas. 5. Cahaya yang baru terlihat setelah lewat kegelapan. Seperti fajar yang muncul setelah malam tergelap. Seperti bunga melati yang mekar setelah musim hujan panjang. Begitu pula anak legi. Cahayanya yang sejati, justru sering baru tampak setelah mereka melewati gelap paling pekat dalam hidupnya. Banyak anak legi yang mengalami hidup penuh kesulitan. Sejak kecil dipandang sebelah mata. Sering dijadikan pelampiasan emosi keluarga. Bahkan harus menjalani luka demi luka tanpa sempat benar-benar mengobatinya. Namun di balik semua itu, semesta sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar penderitaan. Semesta sedang memahat jiwa mereka, agar kelak saat waktunya tiba, mereka bisa menjadi penerang bagi yang lain. Karena cahaya sejati tak muncul dari kenyamanan, tapi dari tempaan. Coba perhatikan anak legi yang telah melewati luka dan mampu berdamai dengannya. Wajah mereka teduh, tidak banyak bicara. Tapi kehadiran mereka membawa rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Senyum mereka bukan senyum basa-basi. Itu senyum dari jiwa yang pernah menangis dalam gelap, dan tetap memilih bangkit. Anak legi akan menjalani fase-fase gelap dalam hidupnya. Ditinggalkan, disalahpahami, diuji kesabaran, dan dilukai oleh orang yang mereka cintai sendiri. Tapi jika mereka tetap memelihara terang dalam dada, tetap menyirami jiwanya dengan doa dan ketulusan, maka kelak, cahayanya akan membesar dengan sendirinya. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menghangatkan. Cahaya yang membuat orang lain merasa diterima, merasa pulang, merasa dikuatkan, tanpa perlu banyak kata. Inilah takdir spiritual anak legi. Cahaya mereka bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dan terang dari dalam, hanya bisa muncul jika seseorang pernah menyelami gelap terdalamnya sendiri. Cahya kang sejati iku, ora katon nalika ana cahya liyane. Nanging yen peteng wis nutupi kabeh, cahya sejati bakal sumunar kanthi tenang. Cahaya sejati itu tidak terlihat saat bersama cahaya lain, tapi saat kegelapan menutupi segalanya, ia akan bersinar dengan tenang. Jadi, jika kamu adalah anak legi yang sedang dalam gelap, jangan buru-buru menyalahkan hidup. Mungkin ini bukan kutukan. Mungkin ini fase perjalananmu. Karena jiwa seperti kamu tidak diciptakan untuk gemerlap dunia, tapi untuk menjadi lentera di lorong-lorong batin yang hilang arah. Dan percayalah, suatu hari nanti, ada seseorang yang akan berkata padamu, "Terima kasih, karena kamu, aku tidak jadi menyerah." Anak legi bukanlah pribadi yang lemah. Mereka hanya terlalu terang, di dunia yang terlalu silau. Cahayanya bukan untuk menyombong, tapi untuk menyentuh. Dan karena itu, tak semua orang mampu dekat dengan mereka. Mereka adalah lentera, yang kadang dibiarkan sendiri dalam gelap, agar bisa menerangi sekelilingnya, meski dirinya membeku. Tapi jika anak legi mampu menjaga terang dalam dirinya, ia bisa jadi pelita sejati, bukan hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Wong sing duweni cahya, asring kudun helik nalika peteng teko, supaya ora mung madhangi awake dewe, nanging uga madhangi wong liya. Orang yang punya cahaya, seringkali harus bersembunyi saat gelap datang, agar tidak hanya menerangi dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Bagi kamu yang lahir legi, teruslah bersinar, meski tak semua bisa melihatmu, karena cahaya sejati tak butuh pengakuan, hanya ketulusan untuk menerangi. Jika kamu merasa video ini menyentuh batinmu, klik tombol like, subscribe, dan tulis di komentar. Aku anak legi, dan aku sedang belajar berdamai dengan gelap. Bagikan video ini kepada orang yang kamu rasa cahayanya sedang padam. Siapa tahu, ini jadi lentera kecil untuk jiwanya yang kelelahan. Rahayu, Sagung Dumadi. Sampai jumpa di lorong spiritual selanjutnya.